Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM 222111352. Di sini untuk memenuhi tugas bantuan hukum ekonomi syariah, saya membuat video yaitu menjabarkan tentang jurnal yang bertema analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Nah, jurnal yang saya mau terangkan atau saya jabarkan itu karya dari Vina Sri Yuniarti. Di pendahuluan, dia mengatakan bahwasanya perbankan syariah hadir sebagai jawaban atas keinginan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang bebas riba, yang berkeadilan juga bermartabat. Namun dalam praktiknya tidak semua berjalan dengan mulus. Realitanya di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tetap menghantui operasional bank syariah. Sebagaimana bank konvensional, dalam konteks inilah pembiayaan bermasalah bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga merupakan ujian integrasi sistem syariah dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata gitu. Dia juga merumuskan masalah, ada 3 analisis utama dalam penelitian atau jurnal Bu Yuni tadi. Itu yang pertama, apa saja faktor penyebab dan dampak pembiayaan bermasalah. Lalu kedua, bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Yang ketiga, sejauh mana hukum ekonomi syariah relevan dan dalam penyelesaiannya gitu. Dia menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan basis utama hukum positif dan fatwa syariah. Sumber hukum utama yaitu UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu UU jaminan fidusia dan fatwa DSN MUI, juga putusan pengadilan terkait sengketa syariah. Lalu faktor-faktor penyebab dari kelainan internal hingga musibah eksternal. Itu yang pertama, ada faktor internal banknya sendiri. Itu lemahnya analisa khalayak dan karakter nasabah. Itu ketiadaan mitigasi resiko, juga manajemen yang longgar dan prosedur kerja yang tidak disiplin. Lalu faktor kedua itu eksternal, yaitu faktor dari luar. Itu bisa disebabkan itikat buruk nasabah atau dari nasabahnya, force majeure atau bencana alam, faktor musiman seperti gagal panen, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada dampak atau mengancam stabilitas hingga etika. Menurut kualitas aset produktif, rentan terjadi krisis likuiditas atau liquidity, kerugian moral karena penggunaan dana milik nasabah DPK yang gagal dikembalikan. Lalu ada mekanisme penyelesaian, kombinasi syariah dan sistem nasional. Yaitu satu, ada alternatif dispute resolution atau ADR. Yang kedua ada negosiasi, yaitu langkah awal yang menekankan musyawarah. Lalu ada mediasi atau konsiliasi, keterlibatan pihak ketiga atau netral. Terakhir ada tahkim, yang kita kenal dengan arbiter atau arbitrase gitu. Yang tentunya kalau di bank perbankan syariah, arbitrase syariah gitu ya teman-teman, yaitu memiliki kelebihan putusannya mengikat berdasarkan akad. Keunggulan dari ADR, dari beberapa macam ADR tadi, yaitu salah satunya efisien, yang kedua menjaga hubungan baik dan sejalan dengan prinsip islah dalam Islam. Yaitu secara litigasi, jika ADR gagal atau ada klausul hukum formal, sengketa di bawah ke pengadilan agama yang secara absolut berwenang menangani ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 7. Relevansi hukum ekonomi syariah. 1. Tahkim atau arbitrase. Konsep arbitrase Islam ini menghidupkan kembali peran hakam sebagai penengah. Hakam itu orang ketiga yang
ada di arbiter. Kalau di konvensi namanya arbiter gitu. Kalau di Islam namanya hakam. Al-Qadha atau peradilan resmi, hakim atau qadhi memiliki wewenang mutlak untuk memutuskan perkara berdasarkan syariah. Yang ketiga ada al-islah atau perdamaian. Penyelesaian damai melakukan akad islah, termasuk kesepakatan melelang jaminan tanpa pengadilan. Itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 3, ayat 9 dan Al-Anisa ayat 126 gitu. Yang selanjutnya ada pengaturan hukum atau fondasi ganda negara dan syariah. Itu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, legalitas operasional bank syariah. Yang kedua ada UU tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, kewenangan peradilan agama atas ekonomi syariah. Itu UU nomor 30 tahun 1999, kerangka hukum arbiter atau ADR. Yang terakhir ada fatwa di SNMUI menjadi sumber normatif bagi akad dan penyelesaian syariah. Penyelesaian sengketa syariah maksudnya. Yang penutupnya adalah jalan tengah yang adil dan etis, yaitu pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah menurut pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga etis dan spiritual. Hukum ekonomi syariah memberikan jalan tengah antara ketegasan aturan dan kelembutan akhlak maksudnya, antara penyelesaian hukum dan penyelesaian hati. Yang cukup itu sekian dari saya yang saya dapat sampaikan dari jurnal yang saya baca gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.